Mamane dadi pun mamane wong wis kepaksa waduh gak ngumpluk meneh wis gak apa-apa wis 6.000 rugi dia ya rugi dipancal rugi tapi sampai sana kita kasih tambah 10.000 begitu ya pinjam sih ya jangan dikeno ya sebelumnya kita niat untuk memberi kebaikan ya ada agli wa ada zaka karami wa ada agli satu sisi itu kemuliaan saya kedermawan saya tapi dalam hal ini ya saya harus bermain dengan pemikiran saya kecerdasan saya ya al-amal maqbul fil bai' wa syira' laisa bimahmudin wala ma'jur karena orang yang tertipu dalam jual beli itu bukan orang terpuji ya. Waduh aku rugi itu bodoh ya laisa bimahmudin bukan orang terpuji bagus terpuji sifat no barang regoro 1.000 kon tuku 10.000 wah hebat kok ini bukan terpuji tapi laisa bimahmudin bukan terpuji wala ma'jur dan juga tidak ada pahala ya. Faman ishtara syai'an qimatu 10 bi isrin fa maqbul. Barang siapa yang membeli suatu barang yang harganya 10.000. Nah, dia beli 20.000. Ini bukan orang pintar, orang tertipu, orang bodoh, ya. Harus begitu, harus punya naluri, ya. Harus cerdas. Memang orang Islam harus cerdas. Ya, walaupun satu sisi kita mau ngasih niat lebih enggak ada masalah, tapi harus punya punya nalar yang cerdas ya, punya insting yang baik, insting yang bagus supaya nggak dipermainkan orang ya, nggak digoblok-goblokan loh ya, sakit hati kalau dipermainkan orang ya harus jeli bagaimana itu motor ojo percaya ojo nggak perlu delosoro nih sore kalau bocor nah kayak yang sini aku udah nih wah istimewa nih siapa pakai bisa terbang geledah orang apa ini menunjukkan satu orang yang cerdas ya dan orang bisa menilai umum teliti ya. Sehingga kalau kita mau menjadikan dia partner pasti akan senang ternyata orang ini kikir pinter ya, gak main-main tubuhnya harus betul-betul jeli ini menunjukkan orang ini pinter ya. Nanti orang bisa menilai ya, sampai tubuh percaya wanai ya percaya doa ya apa bosok kabeh ini bagus mau mata nih main ulit ini mata di ulit ini mata di ulit mau pancok kabeh repot ya harus cerdas kita coba buka sedikit contoh ini cuci luru telur contoh apa contoh buka kabeh bisa tarung aja situ lah harus punya orang Islam harus punya nilai insting yang cerdas. Nah, ini pernah terjadi pada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu di kota ini maaf ya mungkin ada tersinggung firman cerita-cerita. Jadi PRT ya, ini guyon, wah insya Allah manfaat ya. Video hasil. Ini udah beda yang namanya udah. Ini nggak apa-apa. Ada insting yang cerdas. Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah ya, Sayyidina Utsman bin Affan termasuk orang yang punya insting dagang luar biasa ya. Ketika penduduk kota Madinah ini dilanda yang namanya kegersangan maka kebingungan orang-orang muhajirin yang biasa di kota Mekah ini air mengalir dari air Zam-Zam hijrah ke kota Madinah ketika itu musim paceklik akhirnya kacau tidak ada air sama sekali bingung kabeh orang-orang ya. Hanya ada satu sumur miliknya orang Yahudi sumur ini si Yahudi ini juga punya kepintaran akal tuh hukum paceklik sumur kuno sih gak garing nah, akhirnya dia buat satu semacam kayak jualan air ya siapa orang yang mau ngambil air pas saya bayar ya, bayar sakti bom bayar sakti ya akhirnya ya soge gimana si Yahudi akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan mikir caranya sumur ini sudah tuku akhirnya datang si Yahudi sudah gini sumur ini jualan sama saya kamu minta berapa saya beli berapapun kamu minta saya beli ya, kata si Yahudi enggak saya jual kalau saya jual gak punya penghasilan lagi saya gak bisa jual mungkin saya beli 200 dirham besar waktu itu tetap gak dikasih kan enggak tetap saya gunakan untuk pekerjaan saya musim paceklik ini untung ini ya akhirnya Sayyidina Utsman mikir lagi oh cara ini sumur itu dinego lagi sama Sayyidina Utsman terus gini wis biar sama-sama untung kamu juga dapat duit nah saya juga dapat air ya apa wis apa lek separuh
tak tuku separuh, tapi rego gak tak kurangi rego tawaranku pertama yang seperti saya beli semuanya. Mikir si Yahudi, oh ya, masuk akal. Aku gak kehilangan banyu, nah itu duit. Artinya separuh-separuh. Ya apa aturannya? 1 hari milik kamu, 1 hari milik saya, kata Yahudi. Ya sudah, oke, deal. Deal. Jadi kasih uang 10 dirham sama Sayyidina Utsman, sudah deal. Nah, waktu giliran Sayyidina Utsman diumumno. Nah, siapa yang ngambil air tempat saya gratis, tidak usah bayar. Nah, maka Sayyidina juga ngomong, juga banyak ojo ini di sing akeh, gerong dino. Wah, akhirnya semua orang ngambil gerong dino, keping kabeh. Besok orang bisa punya cadangan, punya stok. Giliran si Yahudi kan itu sepi, karena semua sudah punya stok. Berjalan berapa hari, waduh kena jadi. Kena jadi Yahudi. Wis ini Ustaz doles nyala. Ada dijual semua sama kepada Sayyidina Utsman. Dibeli semua, diserahkan, diwakafkan kepada umat Islam. Jadi begitu ya. Harus punya insting begitu. Untuk tanah, sing kayak musola atau kayak masjid, dia harus begitu, punya insting yang cerdas. Ya, diwakafkan. Bahkan sampai sekarang ada namanya itu sumur Roma di Madinah ya. Sampai sekarang. Dan di situ ada perkebunan kurma yang luar biasa. Ya, ini berkatnya tangannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, beliau orang karam dan punya insting dagang yang cerdas. Ya. Nah, begitu umat Islam itu ya. Kemudian qila li Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ma sababu yasari. Nah, ini juga termasuk sahabat Nabi yang ibaratnya ini apa ya, bahasanya ini tidak pernah dihinggapi kemiskinan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini. Nyekelopot dari duit. Ya. Ibaratnya itu disatu ambil melarat. Ya apa disatu melarat. Ya. Jadi gak iso melarat. Ya, gak iso melarat. Garis tangannya ini betul-betul orang beruntung. Ya. Bahkan ketika duduk sama Nabi, sekali waktu duduk sama Nabi di masjid, itu Rasulullah bercerita tentang bagaimana keadaan akhirat. Rasul mengatakan nanti di akhirat orang terakhir yang masuk surga itu orang yang kaya-kaya. Nangis Abdurrahman bin Auf. Ya. Rasulullah nanti saya akan masuk surga bersama orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf itu nangis. Keluar dari majlis dipikiri. Nah, itu gak mikir ya. Abdurrahman bin Auf mikir. Betul kok majlis itu mikir. Ya Allah, aku yakin dunia ini. Oh, bocor pindah tuh melarat aku. Supaya gak bisa bin Nabi Muhammad SAW. Itu nangis bidungo. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya ini orang melarat ya Allah. Karena saya dengar sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa hsyurni fi zumratil masakin. Nabi, saya pernah lihat doanya Nabi itu, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Hidupkan saya bersama ada orang miskin, matikan saya dengan orang miskin, dan kumpulkan saya nanti di akhirat dengan orang miskin. Aku iri ya Allah, aku pindah miskin ya Allah. Ya apa kesempatan cara jadi orang miskin? Subhanallah, ketika itu Rasulullah ada peperangan tabuk. Ya, ada peperangan tabuk yang membutuhkan biaya yang luar biasa. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, semua hartanya, sebagian harta, separuh harta dikasih. Nah main-main, ya. Sampai dikatakan itu berapa uqiyah gitu ya. Pokoknya hampir luar biasa emas. Dikasihkan semua sama Nabi, separuh hartanya ditekno. Antekno kabeh wis. Ya apa carane? Kepengin entek. Ya. Sik entek. Ya, selesai perang Tabuk, mulai ke perang Tabuk, nah ini Abdurrahman bin Auf juga mikir, ya, separuh tak gawe untuk keberangkatan perang Tabuk, sing separuh ini tak nafkahno lek mulai ke perang Tabuk. Supaya mulai iki sik ono tinggalane, ya. Enggak semuanya. Akhirnya selesai perang Tabuk, ternyata penduduk kota Madinah kebetulan kurmane iki gak ono sing panen. Rusak kabeh, bosok. Sak Madinah. Oh, kasihan ya Allah. Ini kesempatan saya jadi orang miskin. Kesempatan saya jadi orang miskin. Akhirnya dia ngomong ke kota Madinah. Wis ngene, ojo ribut kok. Sapa wae sing duwe kurma bosok, gawa nang omahku tak tuku. Ya, sesuai dengan harga, tidak bosok. Ini ya. Ya, harga bosok diregani gak seperti tidak bosok. Supaya apa? Entek dunyane. Tapi dia miskin Abdurrahman bin Auf. Wah, akhirnya sak Madinah teko kabeh, sing rong karung, rong peko sak glodokan iku pen. Bosok-bosok digowo kabeh nang Abdurrahman bin Auf dituku. Dibeli dengan harga
kan normal. Kumpul kabeh, tekan gudang wis, jaro bosok, jaro ngono wis. Wis kumpul gudang kabeh. Sing penting aku kepengin dadi miskin, kepengin kumpul ben nabi di akhirat. Ditokno kabeh. Sampai penuh gudangnya. Ya. Kebunnya kebak nih kurma bosok. Ya. Subhanallah, ya tangan garis tangannya garis beruntung ya. Moro-moro berapa hari datang utusan dari Yaman. Datang ke kota Madinah tanya. Nah, di sini ada yang punya kurma bosok. Kaget tuh, kenapa boleh kurma bosok ini jadi? Enggak, karena di negara kami di Yaman lagi ada musibah wabah, corona. Obatnya ini kata dokter-dokter di sana semua mengatakan harus dengan kurma bosok. Kebetulan di Yaman tidak ada kurma bosok. Kita cari kurma bosok, mungkin saya dengar kota Madinah baru orang takut gagal panen semuanya. Mana kumpul waduh mesti diborong gitu. Abdurrahman bin Auf. Wis sapa sing duwe di omahe tak tuku mbek aku 10 kali lipat. Jadi ada langsung sana. Bingung Abdurrahman, ya Allah, wis kabeh gak miskin dikasih itu. Karena untuk pengobatan betul kabeh. Jadi sahabat-sahabat Nabi, wah dari opo iki yo. Gak disatu mbek dono. Digrojok ambek do. Sampai bingung sen Utsman. Nangis kan, ya Allah. Aku iling sahabat-sahabat Nabi yang mereka gugur di syahid. Kadang kain kafannya separuh, nutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kok aku gak iso ketemu, mereka lebih mulia dari saya. Saya masih kebanyakan harta, hisab saya paling panjang. Ini mereka termasuk orang-orang yang bisa kita contoh bagaimana dia juga memikirkan akhirat. Kita baca dosa dulu ya. Wa man yabid ajilan minhu bi'ajilihi yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Siapa orang yang menjual akhiratnya untuk urusan dunianya, maka dia akan mendapatkan kerugian yang nyata, tertipu oleh dunia, dan nanti dia akan menyesal di akhirat. Auzubillah min dzalik. Bertunyodok akhiratnya lali. Karena Usman bin Affan, dia kepingin miskin, tapi tidak miskin-miskin. Selalu kepingin ditokno duit tambah teko maneh kalau apa dadi? Ya. Ada cerita apa ya? Lupa saya waktu itu ya. Ada orang nawar, saya nawar di belakang. Ya. Kartu, wis kekno iku, kekno. Wis untuk sakno kekno. Sing dol iki bingung piro, mang ditawari piro. Nah, kekno. Sampai orang bingung, sudah berapa ini harganya? Kan umumnya harga umumnya 10.000 kan. Ini saya beli 50.000. Waduh, bingung. Jadi Abdul 10.000 kekno, kok kita ditahan-tahan. Waduh, saya enggak berani. Nunggu bos saya dulu aja, nunggu bos saya. Wes gini gak bos teko. Tak kali lipat saya 400 kali lipat. Metu sana. Keno. Ya barang enggak laku jadi kok dipegang sama Abdurrahman Auf jadi payu gede. Ini memang orang yang memiliki ya, keberuntungan ya. Ada semua orang. Tapi umat Islam harus memang menjadi orang cerdas ya. Gak gampang dibodoh-bodoh. Kadang dituku untung mesti jono. Padahal di balik itu dibeli orang-orang di luar kita dengan harga yang mungkin murah, dijual lagi sama mereka tinggi ya, karena kita tidak punya nilai insting dagang. Seperti untung darun ibu ini ternyata dibeli orang lebih menguntungkan, apalagi kalau beli bukan orang dari golongan kita. Ini harus hati-hati ya, mau merasa untung tapi betul-betul dipikirkan ya, harus punya nalar insting yang baik ya. Nah, ini Abdurrahman bin Auf pernah ditanya, masa babu ya saya apa sih sebab kok ini kok itu gampang itu apa ya? Apa kamu punya apa itu resep